sekarang. Tapi things to note untuk tim Burmese Goals di sini bagaimana Stitch dengan hero andalan dia yaitu Bruno dan juga dengan positioning dia memainkan marksman. Ini yang harus diwaspadai oleh GigFam. Mereka harus bisa membongkar lini belakang yang selalu bisa mengcover Stitch. Karena dari sisi Burmese Gold, mereka bisa main 4 hero tebal dan 1 hero damager. Yap, dan terlihat sebenarnya kalau dari tim head to head ini jauh diunggulkan oleh GigFam ya dari segala lini. Betul, tapi bisa kita bilang juga ini bakal berbeda untuk GigFam. Karena dengan tanpa kehadiran Nile, ini sedikit memberikan mereka pekerjaan rumah yang lebih ya. Pasti, karena kita tahu sendiri keganasan dari GigFam di group stage mereka adalah tim pertama yang selalu mendapatkan turtle. Jadi mereka main agresif, mereka bisa kalau dapet di turtle-nya, ini mereka lebih ke untuk dapetin objektif semuanya. Dan ini untuk talent prediction kita, semuanya satu suara untuk Gig. Tapi kenapa Omawa 3-2? Sebenarnya berapapun angkanya gak sih? Tetep ya, cuman kayaknya bakal tetap ada perlawanan yang pastinya berasa ya dari Burmese Goals. Tapi ya, kita berharap yang terbaik pastinya untuk perwakilan tim Indonesia kita juga yang lagi berjuang. Ini pasti menjadi sebuah tantangan yang cukup sulit ya, terutama adaptasi transisi dari gold lane ke jungle dalam waktu yang singkat bahkan gak nyentuh sampai 1 minggu. Itu lumayan berat. Itu berat banget sih harusnya. 3-4 hari berarti mereka harus beradaptasi. Dan jangan lupa ya teman-teman semuanya, buat kalian yang lagi nonton untuk di TikTok Live, jangan lupa klaim TikTok Drops kalian karena akan ada 2 chest yang bisa kalian dapatkan. Pertama kalian harus nonton 5 menit, lalu lanjut dengan nonton 15 menit. Kalian akan mendapatkan 2 treasure chest yang nanti akan masuk langsung ke akun Mobile Legends Bang kalian. Asik. Banyak hadiah ya? Iya dong. Banyak banget loh, ini ada chest, terus juga bisa di komen tanda seru pakai giveaway. Tapi ya, kita akan melihat seperti apa nantinya pola permainan dari Marky yang akan ada di jungle. Karena kalau berbicara tentang adanya Lancelot sebagai satu hero nyaman juga untuk Marky. Pada zamannya berarti ya? Pada zamannya. Pada Tapi kan ini lumayan lama ya sampai ada di detik ini. Bener, karena adaptasi dia jelas sudah berbeda banget ya. Antara gold laner menjadi marksman dengan menjadi assassin atau misalnya fighter tank yang selalu berada di barisan depan. Betul. Kan biasanya Marky di belakang, jaga jarak, kayak ini nggak bisa aku yang akan membuka jalan untuk Cadera. Ya atau ada lebih ke main jungle-jungle yang range kah? Granger, Isen, Shin. Wow, out of meta sih sebenarnya. Bisa, tapi resikonya itu bener-bener tinggi banget. Atau ya lebih ke durability jungle aja gitu, yang utility kayak Martis, Baxia. Tapi durability kalau ketemu dengan Burmese yang sekarang ya, pasca masuknya si siapa tadi? Shadow, agak bahaya. Karena ya kemarin kita melihat lawannya, ini pakai juga kan yang itu durable. Ditarik, dijauhin, ditumbuk rame-rame tuh. Bener sih, kayak 3 front line ya kan. Dan ngandelin banget Stitch-nya ini buat sebagai damager kan. Iya, tapi aku penasaran banget nih dengan teka-teki jungler yang akhirnya terjawab dengan Marky sebagai jungler. Apakah akan membawa GigFam makin angker karena nggak kedeteksi strategi baknya gimana atau harus tergeser ke lower? Ya, kalau ngelihat sebenarnya mereka bisa sih dari GigFam ya yang sebenarnya GigFam juga ngasih pertanyaan nih buat tim musuh. Kalian bisa tebak gak yang main siapa nih yang pertama? Terus yang kedua, kalian bisa tebak gak ini kira-kira hero apa yang bakal dibawakan? Karena pasti beda, bener. Gak ada data sama sekali, bukan Nile yang main. Sesuatu yang baru bakal dibawakan oleh GigFam. Yap, tapi memang jujurnya adalah untuk transisinya jadi cuma satu role aja dari gold lane ke jungle. Karena kalau misalkan Abo yang main di jungle berarti harus ada transisi lagi ke arah mid lane-nya ke jungle, bot lane-nya ke mid lane. Jadi banyak lagi adaptasi yang harus dihadapi dan setidaknya ini hanya ada satu aja nih transisinya. Dan mungkin dengan Marky yang punya pengalaman cukup banyak juga bahkan ya di stage offline, stage international, ini harusnya udah bisa jadi salah satu bekal lagi untuk GigFam kali ini. Karena ini juga sebenarnya jadi beban tersendiri ya harusnya karena Marky muncul waktu di babak playoff dan itu menjadi key of success dari GigFam. Dan ini harus lagi menjadi key untuk bisa menyelamatkan GigFam dari ancaman. Bener, apalagi dengan role beda. Sejujurnya kita kegocek gak sih? Karena kemarin kan sempet tuh di spill-spill dikit kan sama Aboy yang dia berkata di sosial media dia. Emang aku adik-adik suka digocek? Aku sih enggak ya. Soalnya aku baca di kolom komentar banyak yang kegocek katanya nih. Oh, gak kegocek ya ternyata kita ya. Oke. Dan akan seperti apa
game yang dibawakan oleh Geek Farm karena ya ini adalah formasi baru di mana Kadera juga debut di panggung M5. Betul. Nih debut Kadera yang harus kita tunggu juga. Karena untuk bermain di panggung yang cukup besar ya. Iya. Apalagi tidak bermain dari awal, pastilah ada pressure untuk di game pertama dia. Dan itu yang harus dilewati oleh Kadera juga sekarang. Harusnya ya. Apalagi kan sebenarnya juga tetap ada di gold lane ya. Tapi Iya. tipikal Kadera ini yang kita tahu dengan Cloud, Beatrix-nya, Beatles. andalan. Tapi aku penasaran justru lebih ke Marky ya. Starter pack-nya sih udah belah dua kan. Dia kan jungle-jungle kan sekarang rata-rata rambutnya belah tengah kan. Itu starter pack jungle ya? Ule? Iya. Coba ntar malam saya belah tengah juga. Boleh. Waduh. Kayaknya jangan dulu sih Om, belum Bisa panjang sih rambutnya Om. kayaknya. Belum ya? Belum ya? Bisa sih kayaknya sih. Ya, Nggak. tapi ini banyak banget posibilitas yang bisa dibawakan oleh Geek Farm. Karena kita tahu sendiri dengan Marky yang sekarang ada di posisi jungle, berarti nggak punya data sama sekali nih untuk Burmese Goals mengantisipasi draft dari Geek Farm. Ya, dan kita sudah masuk ke dalam drafting phase. Let's go. Ini dia untuk game pertama kita. Yap. Oke, dan kayaknya juga banyak yang merindukan debut dari Kadera ya. Kadera. Ini banyak banget di kolom komen nih yang ternyata menantikan juga Kadera untuk bermain. Tapi ya, kita akan melihat untuk first pick-nya akan diambil oleh Burmese Goals dan terlihat satu hero nyaman selain Faramis untuk dari Aboy ini di ban, yaitu Lilia. Ya. Khalidnya respect banget, mereka target ban banget ya. Ya, berarti Burmese benar-benar mempelajari juga apa yang menjadi kekuatan untuk Geek Farm. Lilia kita tahu di tangan Aboy itu pegangan banget. Betul. Buat Aboy. Terlepas daripada Faramis juga memang bagus buat Aboy. Iya. Dan tanpa Nolan, Guinevere kah yang akan ditargetkan sekarang? Seperti biasa nih ya, band-band One juga masih ada. One Guinevere yang bisa jadi target karena memang cukup merepotkan untuk kedua hero tersebut. Yap, menghilangkan One adalah jawaban yang paling tepat oleh Geek Farm. Sementara kita masuk ke banning terakhir di fase ban 1 Burmese Goals. Apa yang akan mereka hilangkan? Karena hero power masih cukup banyak. Joy iya. masih ada. Nolan udah nggak ada. Joy, Bruno, Guinevere. Guinevere juga yang bisa diambil sebenarnya oleh Burmese. Dan Faramis terbuka. Banyak sih sebenarnya. Ya, sekarang tergantung dari timnya lah. Mereka bakal ngebawa gamenya mau main apa dulu nih, Baxia Angela kah? Joy juga masih Joy dibuka Angela. kan. Iya benar. Atau bahkan ya kalau berbicara tentang gold lane yang menjadi titik tumpu, ini Bruno juga bisa aja loh di first pick langsung sama Burmese Goals. Tapi ya Matilda yang sudah ditutup ini juga menjadi salah satu hero nyaman untuk Beloyski. Ya, dan hari ini kita nggak melihat Matilda sama sekali. Gak ada Itu yang baru 100% aku mau bahas. ban rate sejauh ini ya. Hilang nih Matilda. Semua game hari ini tadi 4 game di match pertama, game 1 di match kedua, nggak ada Matilda sama sekali. Iya. Dan berarti ini membuka kesempatan munculnya Guinevere, Faramis, Bruno, bahkan Arlott yang juga tadi sempat masuk ke fase prioritas ban. Ya, tapi kemungkinannya Geek mereka bisa dapetin Arlott. Kalau melihat dari dua hero terakhir yang dipakai oleh Shadow. Oke, Arlott ya, karena mungkin kalau terakhir ya dilihat Blue dan juga Uranus, tapi ya Joy-nya yang di ban first pick ke arah mana nih? Guinevere terbuka. Iya, harusnya Guinevere sih. Guinevere? Yap, itu dia. Yap, udah di request ya. Iya. Enak banget lihat ini layarnya Lancar gede banget ya. ya. Smooth banget juga ya. Aha, dan ini juga masih ada dua posibilitas ya, antara Guinevere-nya bisa ditaruh di tangan di jungle ataupun di roamnya. Ya. Dan lebih penasaran buat Geek, junglernya akan memainkan apa dulu nih? Bakal disimpan yang terakhir atau buat Marky cheese pick atau yang nanti aja gitu. Iya, Buka di awal. Marnya Martis. Nah, kan nggak tahu Bisa, nih. bisa. Siapa tahu kan. Udah Nah, senyum-senyum nih. udah lagi discuss ya kira-kira, tapi Jangan oleh belakang kan. nah kan. Bruno dulu. Iya, Bruno seperti dengan Faramis. Ini dua hero aman banget ya yang diamankan oleh Geek Farm. Ya. Nah, kita memang bilang dengan adanya Netherrealm ini akan bisa meniadakan adanya efek dari Special Migration. Kalau memang ada yang pick off, tapi Uranus Wow. ambil. Dan Valentinanya. Ya, Valentina yang ya memang ini power juga buat di tengah untuk bisa berhadapan dengan Faramis. Yap. Ya, dan jadi topik kita untuk di EXP sekarang mayoritas sedari tadi di match yang sebelumnya juga ini full damage. Yap. Ya. Sekarang dengan Uranus yang dibawa ini lebih defensif untuk Burmese, jadi mereka akan menunggu untuk striker mereka jadi. Yang kita belum lihat sama sekali siapa gold laner mereka. Karena
kalau berbicara tentang XP dengan tipikal tim yang berbeda juga ya. Dan ternyata Baxia lebih bermain safe dengan utility jungler. Dan juga Baxia bagus untuk memotong efek regen yang diberikan Uranus. Betul. Life Bane yang diberikan akan dimaksimalkan juga dengan efek dari Dominance Ice ataupun Necklace of Durance. Tapi kita masuk ke fase banning yang kedua. Dan Minotaur adalah jawaban dari Geek Farm. Karena nggak mau ada kombinasi ya pastinya antara Minion Fury dan Special Migration. Oke. Sedangkan dari sisi Geek Fam kita belum melihat adanya XP lane. Untuk adanya Uranus di sana, mungkin Pakito bisa jadi salah satu hero yang ditutup juga, atau Terizla, atau bahkan Arlott. Dairot. Ya, ada Dairot. Kalau memang dari Burmese mereka takut untuk melakukan 1v1 di lane-nya. Untuk mengamankan, dan Angela dulu. Mematahkan adanya Baxia Angela. Iya, Baxia Angela berat banget ya lawan Baxia sendiri aja kadang udah susah ya saking durable-nya. Cuman Angelanya sekarang udah ditutup. Ini romer-romer udah mulai dikerucuti ya dari segi opsi pemilihannya. Dan juga itu adalah hero Balois. Yep. Healer, support, Matilda, Angela, ini hilang sekarang. Tapi masih ada yang tersisa Rafaela. Ruby ya kan. Ya, tapi Ruby kayak agak susah gak sih? Iya. Kalau dengan posisi kayak gini mana ya kadang memang bisa ditarik dengan Emo Offended-nya ya. Cuma dengan efek kompiannya yang bisa dibalaskan nanti dengan Valentine itu yang serem. Iya, masalahnya bisa dikomboin balik ya kalau bisa sampai ketarik dengan Emo Offended. Tapi Cloud last banning untuk Geek Farm. Burmese goals apa nih? Romernya lagi kah? Respect ke Baloy kah? Rafa gitu. Rafa bisa atau mau XP-nya nih. Lauren. Dairot juga ya. Daerah juga bisa kok untuk menang kontes. Yap, kalau bicara Florin malah justru Bisa enak jadi sama senjata. Burmese Iya. ya kan. Apalagi kan magic power dari Valentina nantinya akan semakin membuat healnya deres kan. Itu yang kemarin kita lihat juga. Ya, Waktu diambil. digunakan oleh Sans. Iya, diambil belumnya. Iya, jadi wah makin deres malah ya kan. Tapi untuk Digi, sekarang dari support-support heroes-nya juga dipersempit lagi dari sisi Burmese Goals. Sedangkan kalau berbicara tentang gold lane yang biasanya menjadi titik kumpul untuk Burmese, ini masih ada Beatrix. Tigreal. Tapi menarik karena Tigreal yang diambil ternyata. Yang tadinya kukira bisa jatuh ke tangan Burmese. Iya, ini udah ada dua sosok tank plus Faramis. Ini kayaknya segi gameplay yang biasanya dibawakan sama Burmese Gold sudah diadaptasi ya. Ya, dan juga draft yang dibawakan Geek ini sedikit mengingatkan kita kepada Dusfold. Iya. Ketika mereka punya Tigreal dan juga Faramis jelas. Oke. Apakah Beatrix yang akan bisa di-secure atau ya sekalian aja Kari? Kari, wow. Itu pilihan yang bagus sih. Kalau misalnya Kari tapi masih butuh hero yang bisa menangkap ya. Kaja masih available juga. Apakah Kaja Kari combo? Brody? Butuh yang benar-benar bisa nge-burst ya. Dan ternyata Ixia dan Akai menandakan bahwa ini bakal ada Guinevere di Rom harusnya. Oke. Ini bakal seru ya, karena untuk di gold lane-nya juga, tadi kita melepaskan di gold lane, tapi memang untuk bisa head to head dengan Bruno, butuh satu hero yang bisa meng-outrange damage volley shot dia. Dan itu bisa didapatkan dengan Twin Beam dari si Ixia. Oke, tapi kalau ngelihat dari keberadaan Ixia yang steady ya dalam menggunakan full barrage-nya, ini kan bisa aja kena kejar dari Baxia. Oke, Baxia Shield United Iya. buat kejar ke belakangnya. Tapi positioning jelas ini senjata utama untuk Stitch. Kita selalu bahas ya, bagaimana positioning dia ini selalu bisa membuat teman-teman yang lain bebas saja. Dan terkadang Burmese mereka rela menukarkan tuh semuanya hero tank itu pada Yu Zong. Oke. Bisa menjadi jawaban juga untuk mengejar Ixia. Ya, nyuekin aja pastinya karena ada 3 hero frontline ya dari sisi Burmese Goals. Jadi direct langsung ke belakang dengan adanya Yu Zong sebagai last pick dari Geek Fam untuk mengunci keberadaan adanya Ixia nanti. Ya, setidaknya ya ini full barrage-nya ditutup aja. Karena kalau ada full barrage potensinya besar banget. Kalau gak ada full barrage ya 50-50 nanti untuk tim fight besar. Oke. Tapi tetap saja eksekusi yang akan menjadi pengaruh nantinya terhadap hasil yang didapatkan. Tapi untuk dari segi counter index dan lineup ratingnya ini bisa diunggulkan dari Geek Fam. Ya apalagi late game potential ya. Secara statistiknya cukup besar sih memang. Dengan Netherrealm, dengan kombinasi Implosion dan juga Ghostbusters. Iya, dan akan seperti apa game pertama dari match kedua kita di hari ini. Debut dari Marky sebagai jungler dan juga Cadera
sebagai gold lane dari Geekfam. So tanpa berlama-lama, mari kita berikan support kita untuk Geekfam ID berhadapan dengan Burmese Goals. Yay! Ini juga menjadi moment of truth ya, karena apakah bisa stay on the upper atau harus terseok-seok ke lower bracket, tapi yang pasti kita doakan mereka bisa mendapatkan hasil maksimal dengan adanya waktu yang sangat-sangat sempit bisa mereka manfaatkan. Oke, dari sisi Burmese Goals, satu mungkin yang mereka, kita nggak melihat ada di mereka, yaitu Murify. Jadi Implosion ini bisa menangkap siapapun asal tidak tercancel dengan heavy spin. Iya, jadi Flicker ini nggak bisa nyelamatin diri dari Implosion ya. Betul. Nggak cukup. Nggak cukup sama sekali. Yap, tapi kalau kita melihat match up antara kedua belah roamer, antara Guinevere dan juga Tigreal, ini sudah dipastikan bahwa Guinevere akan jauh menang dari rotasinya. Iya, dan juga poking damage yang selalu dilakukan ya, bakal cukup merepotkan ke arah Baloiski. Tapi memang Little Wonder ini nggak bisa didapatkan oleh Geekfam, sementara masih bermain cukup pasif untuk dua belah explainer. Oke. Ya, di bottom lane juga masih terlihat damai antara Luke bersama dengan Shadow. Dan seakan-akan, Baloiski harus berhati-hati. Mencoba tuh ditangkap oleh Nico. Gangguan yang dia berikan ke arah Scale Lizard. Ini cukup berarti, tapi masalahnya masih menunggu momentum di turtle yang pertama. Ya, ini debut Marky ya. Sebagai jungle, tapi kalau ngelihat dari segi emblemnya nih, 2 Rapture dibawa oleh Burmese Goals. Oke, mencoba menghindar dari headbutt yang dikeluarkan, tapi Aboy pun ini masih cukup aman aja sih ya. Kita belum bisa lihat ada inisiasi yang coba dilakukan ke arah mungkin invasi jungle dari masing-masing tim karena masih bermain dengan cukup aman. Ya, dari emblem untuk Baloiski juga tadi. Dia benar-benar fokus untuk meningkatkan defense dia. Jadi seperti Wilderness Blessing itu nggak dipakai sama sekali. Yap, tapi Shadow sepertinya harus sudah mulai aware. Memang dia memiliki regen HP, tapi di depan Marky, sang Baxia ini bisa hilang 50% kemampuan dari healing effect-nya. Yap, turtle yang pertama sudah muncul, setup sudah dilakukan juga, namun kedua belah tank jungler ini udah mulai maju, tapi Baloiski? Yap, terkena poking damage yang cukup masif. Sacred Hammer untuk menghindar Flicker dan juga Netherrealm. Tapi lihat Luke datang, Black Dragon Form, fokus karena Nico. Tapi Nico masih bisa menghindar dengan heavy spin-nya, dipaksa tarik kembali. Belum berhasil mendapatkan point kill karena Nico, bahkan Baloiski yang tereksekusi. Ya, Markinya masih bisa mendapatkan ke arah turtle yang pertama karena Nikonya dalam keadaan low HP banget. Dan juga Shadow yang tadi ditahan oleh Baloy. Implosion memang harus dipergunakan, tapi setidaknya Shadow gak mendekat untuk mengganggu pengambilan turtle. Yap, dan bisa dibilang sebenarnya ini masih Burmese Goals udah mulai ngejar juga ya dari ketertinggalannya. Nikonya sayangnya nggak tumbang. Kalau Nikonya tumbang beda cerita nih. Iya, lebih bisa ngejar lagi ya. Tapi secara untuk gold yang sudah diterima, Chadera ini ada di atas sedikit dibandingkan dengan Ixia. Tapi kita tahu kalau Ixia juga baik-baik saja di early game, ini jelas akan berbahaya nanti di late game. Iya, itu adalah tanda-tanda late game yang cukup berbahaya untuk Geekfam ya, apabila Ixia baik-baik saja di early game. Gold lane-nya juga masih aman aja sih sebenarnya untuk Chadera ya, masih bisa juga ngangkat nantinya di late game. Karena kalau ngeliat dari indeksnya tadi late game powernya Geekfam jauh lebih tinggi ya. Ya, bisa dipegang oleh Geekfam. Tapi mungkin efek snowball yang wajib didapatkan juga. Karena sekali lagi ini Implosion yang nanti di late game bakal punya impact yang luar biasa besar tanpa adanya Purify di tangan Burmese Goals. Ya, apalagi respect dari Geekfam juga mereka membawa 2 Purify di sana ya, dan Hasclaw sudah selesai. Namun pergerakan antara kedua belah XP lane nih yang ya udah ini mau fight juga berat ya kan, jadi Infinity War yang ada kan, sama-sama tebel, sama-sama damage-nya juga nggak terlalu besar, sehingga saling cut aja terlebih dahulu dan mengumpulkan stack demi stack dari Shadow-nya. Ya apalagi Burmese, mereka benar-benar menghilang dari map. Kalau melihat pemain dari Geekfam juga hilang. Yap, tapi kali ini tertangkap sudah Baloiski kembali didapatkan oleh Burmese Goals dan mereka kehilangan sang roamer pada saat beberapa detik lagi set up di bagian turtle yang kedua dan full barrage. Stitch, Chadera untungnya masih bisa menghindar. Yap, dan itu adalah informasi yang cukup mahal juga ya di saat nantinya ke arah turtle sudah tidak akan ada full barrage yang ready. Sedangkan turtle-nya akan muncul di saat Baloiski-nya pun sudah hadir untuk bisa melakukan setup balasan untuk Geekfam. Ya, itu full barrage yang dibuka hanya untuk mengusir mundur sebenarnya ya. Jadi bakal ada keraguan dari Chadera untuk kontes untuk lawannya. Ya, tapi kembali membuka Black Dragon Form dan juga Heavy Spin yang sepertinya kali ini Turtle didapatkan
untuk Nico mencoba untuk bertahan dengan Netherrealm yang dibuka. Lina memberikan backup-nya tapi Shadow pun masih bisa keluar dari gempuran 4 member Geek Fam. Wah ini Shadow bener-bener tugasnya adalah menzoning out habis pemain-pemain dari Geek Fam. Ditempelin semuanya. Ya, sebagaimana dengan XP ini ya. XP yang selalu menempel dan selalu memancing inisiasi dari tim lawan. Dan itu dijalankan dengan sangat baik oleh Shadow. 2 lane bahkan sekarang sudah mulai diambil oleh Stitch. Dengan 1 poin kill di early, dia akan jauh lebih cepat jadi. Dan positioning dia, kalau kita melihat dari tadi, belum ada yang bisa mendekat ke Stitch. Dan goldnya juga masalah di atas dari Cak Dera ya. Dan lagi-lagi nih Stitch akan harus jadi satu gangguan yang bisa dimanfaatkan oleh Burmese Ghost. Dan udah mulai harus diperhatikan sama Geek Fam nih. Karena dari tadi masih fine-fine aja, belum ada rotasi yang berarti ke arah gold lane-nya. Ya, dan alur ya, alur rotasi atau misalnya alur dari bagaimana potong minion di EXP ini lagi dipegang oleh Shadow. Ini gangguan akan ditekankan nih ke arah gold lane. Karena terlihat juga Blink-X dan juga Nico memang memberikan vision agar seeds-nya semakin aman. Tapi ingat, Ixia 5 menit gak ada gangguan akan membuat dia lebih cepat lagi snowballingnya. Apalagi nanti untuk di late game. Jadi secara posisi juga ini berarti tugas untuk menangkap Stitch. Ini bakal jatuh ke tangan Luke. Itu ya, yang bisa bermain secara front to back nantinya. Tapi dari pergerakannya Cadera dijepit. Wow, heavy spin yang dibuka menahan semua damage dari aggro turret, tapi sepertinya implosion digagalkan. Full barat sudah mulai diaktifkan, tapi masalahnya masih bisa keluar dari area full baratnya. Netherrealm di bagian belakang, Nico masih bisa mundur tapi terkena efek Violet Requiem dan bahkan belum ada member dari masing-masing tim yang didapatkan. Wow. Oh ini Shadow-nya sampai naik loh ke atas. Dia mau coba untuk ngebantu ke arah fight-nya juga. Banyak pertukaran resource namun tidak ada yang tumbang sama sekali. Iya, itu sayang sekali tadi implosion yang harus tercancel juga. Kita tidak melihat akhirnya potensi dari Tigreal. Tapi sejauh ini Burmese mereka benar-benar menjalankan tugas mereka di early game. Bagaimana mereka bisa mengawal stage ini untuk tetap farming. Yap, ini megangin banget sih lagi dari Shadow-nya buat Luke-nya nggak ikut fight. Ya, dan kembali terkena efek Special Migrations Marky. Memang menahan semua damage yang masuk, tapi ingat Shadow, damage dari Ionic Edge-nya semakin lama semakin sakit lagi dengan stack yang semakin menumpul. Nico pun bersiap, perbedaan satu level akan menguntungkan karena Nico, tapi Black Dragon Fall mendorong mundur dengan Sacred Hammer-nya. Fokus ke arah Turtle, tapi heavy spin yang dibuka dan kembali mendapatkan Turtle untuk Nico. Dan menjepit 2 member Geek Fam diselamatkan dengan Netherrealm. Tapi Marky masih bisa keluar dari area pertarungan. Dan kali ini Shadow yang didapatkan, tapi lihat semua member dari Geek Fam low HP dan 1 man down, 2 man down, bahkan 3 member didapatkan oleh Burmese Ghost. Meskipun ada pertukaran karena kali ini Luke masih bisa dihindari dengan flicker. Yap. 3 tukar 2 yang terjadi. Bisa dibilang keunggulan masih bisa dipegang sama Geek Fam, namun Burmese Ghost mereka bisa mendapatkan objektif ke arah Turtle terus-menerus, Om. Ya, itu implosion yang memang tepat juga dari Baloiski tadi. Menunggu heavy spin yang memang sudah selesai dan heavy spin bisa secure Turtle tapi tidak untuk tim fight tadi. Dan ini juga yang menjadi asuransi nantinya dari Geek Fam adalah Cak Dera yang tidak terganggu. Cak Dera udah dapetin 1 turret loh di arah bottom lane, belum terpick off sama sekali juga. Dan terlihat ini udah mulai ngejar dari goldnya. Ya, dari gold memang ngejar, tapi dari tim fightnya kita masih belum melihat yang benar-benar bersih sebenarnya ya. Dari Geek Fam, jadi mereka harus menunggu Nico selesai melakukan heavy spin, baru inisiasi akhirnya bisa dilakukan oleh Baloiski. Ya, tapi memang kita lihat ya, dari tim fight yang terjadi barusan, ini Burmese Ghost setidaknya semakin sempit lagi perbedaan gold yang ada, apalagi free farm juga untuk Kadera tadi ketika dia di bagian bawah. Iya. Dan sama-sama lumayan free. Tapi kali ini lagi-lagi inisiasi dilakukan karena Baloiski all in. Yang coba didapatkan tapi implosion flicker yang connect. Belum ada follow up damage yang tepat. Malah Baloiski kembali didapatkan oleh Burmese Ghost. Dan sekarang lihat Marky menahan semua damage yang masuk. Luke datang di bagian belakang, conceal play dilakukan. Tapi Luke terlalu dalam. Nah dalam copy yang dikeluarkan. Dan Luke pun dihilangkan oleh Burmese Ghost. Yap, implosion yang ternyata harus dibuyarkan dengan heavy spin. Ini menjadi momentum untuk Burmese Ghost berhasil untuk bisa bahkan mendapatkan 2 pemain dari Geek Fam. Ya, ini butuh banget pancingan untuk mengeluarkan heavy spin terlebih dahulu. Karena kalau selama masih ada heavy spin, implosion akan bisa di-cancel. Ya itu bakal susah sih. Full barat? Sekarang full barat yang dibuka mengamankan lagi teritori Burmese Ghost untuk mendapatkan outer turret mid lane. Outer turret termahal yang sekarang membuka vision semakin besar ke jungle dari Geek Fam. Ya harus ada trigger sih untuk heavy spinnya karena ini bisa ngebuyarin setup terus-terusan dari tadi yang kita lihat. Ya, sekalinya memang berhasil, heavy spin lagi nggak ada tadi. Lagi proses cooldown. Dan sekarang juga bagaimana Shadow ini selalu mengganggu, distraksinya masuk banget tadi Shadow yang selalu bisa mepet juga ke Cadera. Wow, tapi ada conceal play yang digagalkan dengan pasif dari Lord. Dan bahkan sekarang fokus karena Nico. Baloiski, Implosion, Sacred Hammer dikeluarkan. Di sisi belakang sana lihat fokus ke arah Lordnya karena sekarang kontes
of Retributions yang bahkan dipukul mundur Marky menjauh dari Lord, tapi Baloyski penyelamat. Lord didapatkan Blink X dalam bahaya, berhasil mendapatkan pertukaran tapi Baloyski pun down serta Luke yang kembali meregang nyawa. Yap, heavy spin yang memang terlalu dini dibuka juga ya. Sedangkan dari segi Lordnya masih belum terkikis terlalu banyak tadi HP-nya tuh, tinggal Retribution dan akhirnya udah kecicil duluan dan berhasil untuk diamankan di tangan dari Baloyski. Ya, untung banget tadi. Untung banget. Soalnya Retribution juga sepertinya dari dua-duanya juga lumayan cepet ya. Jadi belum langsung tumbang tadi buat Lordnya. Tapi itu dia untuk Lord yang jatuh ke tangan Geek Farm dan sekarang positioning untuk mereset ini ada di Burmese Goals. Dan keunggulan jelas untuk Geek Farm karena mereka akan bisa mencabut mid turret milik Burmese Goals. Ini wajib banget. Biar vision jauh lebih luas. Iya, masalahnya bisa apa enggak nih? Karena memang kita lihat sendiri ya, Lordnya ditahan nih di bagian bawah. Yang nempelin udah ada Shadow juga, jadi dia bisa lah kasih pokingan ke arah Lord dengan Enix Edge-nya. Dan mid lane sudah selesai di-clear oleh Burmese Goals. Yap, Lordnya juga masih belum dicicil sih sama Burmese-nya juga. Masih coba untuk di slow push aja sama teman-teman dari Geek Fam, sedangkan udah bakal coba untuk masuk lagi ke arah bottom lane. Yap, mencoba untuk mengganggu, memberikan distraksi Shadow seorang diri menghindari semua damage yang masuk. Tapi Implosion Baloyski di bagian belakang sana ya. Ada heavy spin yang sudah mulai dibuka juga. Netherrealm memang melindungi nyawa, tapi Baloyski terlalu dalam. Terkena aggro turret dan juga full baras yang diaktifkan. Tapi lihat Luke mengacak-acak Stitch dan dia pun didapatkan kembali dua member oleh Burmese Goals. Ya, usaha dari Luke untuk bisa ngeganggu lini belakang terlihat masih belum optimal. Masih bisa didinai terus-terusan dan akhirnya Burmese Goals di dalam fight-nya terbilang cukup bisa memenangkan terus-terusan juga ya. Usaha untuk melakukan implosion flicker tadi. Masih ada heavy spin dan langsung gagal di tempat. Tapi ya, sekali lagi untung masih bisa dapetin dua turret yang berada di bagian atas milik Burmese Goals. Ya, tapi mid lane outer turretnya masih aman. Mana aja Om, karena memang mereka berhasil ya mengantisipasi wave. Dan sekarang Geek Farm yang malah kehilangan juga inner turret bottom lane-nya. Nah ini Stitch-nya sih yang bahaya banget ya. Karena tadi kita tahu, waktu memang tumbang Baloyski-nya, ada Luke yang berusaha untuk meng-cancel juga tadi. Buat full baratnya. Tapi ternyata dia juga harus tumbang. Yang berarti untuk bagian belakang dari Burmese sekarang. Sepertinya ini lagi baik. Ya. Belum ada yang bisa menembus untuk menumbangkan Stitch. Ya karena dari sisi Burmese Goals-nya juga mereka sadar mereka harus jagain. Tapi purple buff sepertinya tercuri oleh Nico. Ya, dan memang kita lihat ya, dari tadi aksi dari Baloyski ini udah bagus banget. Cuman dengan adanya heavy spin, itu semua didinai Om. Iya, heavy spin-nya yang ya menggagalkan apa yang diusahakan jalan tadi. Iya. Buat Geek Fam. Karena ya aksi debuff dari heavy spin ya. Iya. Yang membuat implosion yang akan tercancel meskipun memang ya animasi di awal juga sudah memberikan efek stun. Yap, ini berulang kali ya heavy spin ini harus di-trigger dulu nih ya. Tapi Konsil sudah terdengar. Mencoba untuk kembali membuka pertikaian. Bagian top lane sana masih berhasil dihindari. Tapi masalahnya Blink X membalikan keadaan dengan Conceal Play, Special Migration, tapi heavy spin yang langsung menguji keberadaan dari Luke. Mencoba untuk diselamatkan tapi Luke keluar dari area Netherrealm dan kali ini tanpa ada pertukaran. Oke, udah mulai ke trigger-trigger juga dari beberapa research skill. Apalagi Lord yang in-hand sekarang sudah muncul. Luke yang menghilang ini akan semakin dimanfaatkan oleh Burmese Goals atas fight yang bisa mereka harusnya unggulkan. Ya apalagi untuk damage dealer dari Geek Farm ini single target. Bukan typically area yang berarti lebih lama lagi untuk bisa menumbangkan garis depannya seperti Akai atau Uranus. Ya, tapi ini informasi mahal karena Nico nggak punya lagi heavy spin. Dan memang Baloyski membuka full barats dari Stitch. Membombardir semua member dari Geek Farm. Mencoba untuk ditangkap tapi Baloyski gagal. Dan kembali dieksekusi. Marky melarikan diri, Baxia Utility-nya digagalkan dengan double kill. Yang sekarang dipegang oleh Stitch dan Geek Farm dipaksa melepaskan Lordnya. Banyak banget momen implosion yang gak ada follow up-nya. Iya, karena selama implosion dibuka, yang belakang gak bisa mendekat. Iya, di zoning terus. Tapi memang implosion berkali-kali kena beberapa target ya. Tapi ya di saat gak ada follow up, akhirnya ini menjadi informasi yang mahal. Dan full baras selalu on point, tapi Shadow-nya ketarik. Iya, Shadow Stampede memang menarik Shadow dan Shadow masih bisa bertahan. Kopian dari Netherrealm menyelamatkan nyawa dari Shadow pada saat Lord yang sudah enhance ini bergerak di bagian bawah, untungnya masih bisa melarikan diri Nico-nya. Oke, wow ini bahaya tapi Luke-nya di depan. Oke, terpaksa mengeluarkan Black Dragon Form menghindari 4 player Burmese Goals. Tapi itu buying time juga, karena sekarang Lord bisa dihilangkan harusnya oleh Geek Farm. Ini no Black Dragon Form di saat lagi melakukan defensif, walaupun Lord in hand sudah chart in karena base turret. Burmese Goals berpuas dengan adanya inner-inner dulu. Mereka memilih untuk disiplin. Mereka mundur dan Baloyski hampir aja ketahuan. Ngeri ya, Iron Edge
sudah dibuka tadi. Ya, dan Stitch-nya nih. PR sekarang, Implosion memang bisa kena. Anggap saja ini kena ke Akai. Tapi positioning dari Stitch sedikit lebih di belakang dibandingkan dengan Akai yang membuat dia bakal bebas untuk memberikan full barrage. Dan covernya banyak banget sih. Kalau misalnya mau nge-reach ke arah Stitch ya, Stitch kayaknya aman banget. Mungkin yang bisa nge-reach cuma Luke aja. Tapi apakah Luke udah siap nih dengan item yang dia miliki untuk bisa nahan damage-nya? Untuk terima damage ya, setidaknya. Dan ada Hunter Strike di Luke, Dominance Ice, Radiant. Tapi untuk damage yang bisa diberikan Stitch, lihat tuh. Calamity lah, DHS, Melvin, udah jadi semua. Itu udah jadi semuanya. 12.000 goldnya ya. 11.700. Kayaknya bawah bakal dipaksa sih, tapi Shadow-nya udah mulai tercicil perlahan-lahan. Black Dragon Farm diinisiasikan. Baloi di bagian belakang expose sepertinya dengan special migration yang dibuka oleh Blink-X. Melarikan diri tapi Luke fokus ke arah Stitch. Targetnya melarikan diri tapi masih coba untuk dikejar dan berhasil men-shutdown Stitch dan juga Shadow. Geekfam mendapatkan momentumnya dan belum selesai karena Marky. Wow, Marky terlalu dalam. Memang backupan ada datang diberikan tapi kali ini Luke kembali menuju ke arah Blink-X. Satu turret mid lane berhasil dihancurkan dan mereka masih berlima. Yup, dan ini dia. Kemampuan dari Aboy dengan paramisnya, dia punya dalam tepat waktu dan akhirnya ini akan menjadi titik balik kah? Belum sih, karena masih ada bisa. high ground defense yang mereka miliki juga. Bisa dipaksa, Meskipun bisa dipaksa, dengan 10 detik lagi Stitch baru akan hadir, tapi lihat di bagian depan mencoba untuk special migration backupan dilakukan, tapi belum ada damage yang masuk. Balowski kehilangan immortality-nya, Nico pun demikian. Harus melarikan diri agar immortalnya masih ada. Ini wise choice banget sih, mereka langsung bubar jalan setelah mengetahui Stitch-nya udah spawn lagi. Betul. Karena kalau enggak, satu jalur itu full barrage. Yes, inceran ini jelas ada di tangan Stitch. Kalau Stitch tumbang, damage-nya agak berkurang. Yap. Meskipun memang masih ada Lina, tapi Stitch adalah pemberi damage terbesar dengan efek area yang bisa diberikan. Ya, dan terlihat di saat Stitch-nya udah ditargeting dan akhirnya berhasil oleh Luke, ini power dari Burmeskull hilangnya banyak banget. Dan itu dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Geekfam. Setidaknya sekarang mereka dalam keadaan yang lumayan berbalik unggul dengan hancurnya satu base middle turret. Ya, dan bahkan sekarang untuk Lord-nya sudah mulai di-start oleh Geekfam. Mereka tinggal membaca ada di mana Uranus-nya. Dan mereka bisa all in untuk mendapatkan Lord-nya. Iya, tapi masalahnya Stitch sudah ada lagi nih, Wind of Nature-nya Om. Dan kita lihat tadi sendiri usaha dari Luke ya, dia benar-benar all in banget, pakai Petrify, Dragon Tales. Tapi masih ya butuh waktu untuk bisa menghilangkan nyawa dari Stitch. Apalagi dengan adanya Wind of Nature ya, yang sudah bisa dipakai lagi oleh Stitch. Jadi ini hanya akan nge-buying time dulu. Kalaupun memang mau di-start, biasanya nanti kalau udah lengkap semua source skill dari Geekfam. Dan sekarang ketika kontes di Lord yang ketiga pun, ini heavy spin masih ada. Dan Marky bakal susah sih untuk bisa beradu lagi Retribution. Tapi Shadow, tertarik Shadow Stampede, masih bisa menghindar sepertinya menggunakan sprint yang dia pop up. Marky pun menahan cukup banyak damage, tapi Nico masih mau nge-kiting terus-menerus. Ya ini, wah Baloi konsil dari belakang. Weh, Baloi mencari momentum. Agak-agak. Lihat Baloi, mata ke Baloi, Implosion Flanker yang connect. Beserta dengan Black Dragon Form, tapi Lord didapatkan kembali oleh Nico. Dan sekarang memang mencoba mencari pertukaran, tapi masalahnya belum ada damage yang masih malam bisa diberikan. Nico mendapatkan full barrage dibuka. Mendapatkan Marky, mencoba melarikan diri ke Adera dengan Wind of Nature, tapi masih bisa ditangkap dengan Shadow Strike yang dikeluarkan oleh Lina. Dan bahkan double kill dari Stitch. Ini bencana untuk Geekfam dan Luke pun gak bisa selamat dengan wipeout yang didapatkan oleh Burmese Ghouls. Oh no! Wipeout tercipta walaupun memang Aboy masih punya stack dari pasifnya untuk bisa spawn lebih cepat. Tapi usaha adanya satu buah backstep yang ingin dilakukan oleh Balowski ini disadari oleh Burmeskull. Dan terlalu cepat juga melihat begitu banyaknya source skill yang masih tersedia dari Netherrealm, kopian. Dari Wind of Nature yang masih ready juga. Dan mereka meninggal. Nico sendirian di depan dengan heavy spinnya ternyata bisa untuk memenangkan duel Retribution. Iya, dan masalahnya sekarang apakah mereka masih bisa mempertahankan karena masih ada 5 member juga udah masuk dalam area high ground. Untungnya di waktu yang bersamaan juga respawnnya sama, barengan semua ya. Dan siap nih untuk mengantisipasi Lord ketiga. Ya ini Lordnya juga masih ditahan terus-terusan ya, nggak didorong sama teman-teman dari Burmeskull. Dan nampaknya kali ini Geekfam juga mereka cukup kewalahan dari high ground defender mereka yang minim Om. Ya, ada Lina, masih ada Stitch juga, full barrage yang tadi juga tepat on point sewaktu dibuka. Yap. Ya, dan yang pasti Lord charge in, 2 base turret dihancurkan. Burmese Ghouls sepertinya belum puas ya. Mereka masih mau bermain disiplin ternyata. Gak mau terlalu ofensif dan sambil menunggu wave minion selanjutnya akan segera hadir. Oke.
Tapi masih ada satu base middle turret juga yang dipertahankan. Tapi lihat bagaimana Shadow ini menjadi bayang-bayang yang menakutkan untuk Geek Fam. Wow, itu damage-nya udah mulai sakit banget dan lagi-lagi Blix full barat juga dibuka tapi Marky engage ke lini belakang mencoba untuk mendapatkan Stitch tapi perlindungan dalam kopian menyelamatkan nyawa dari Stitch tapi Shadow berhasil ditangkap dan bahkan Stitch pun hilang. Momentum Geek Fam mencoba mencari target ketiganya. Blink X masih bisa melarikan diri tapi itu adalah harga yang mahal yang harus Burmese Ghouls bayarkan. Yap, Stitch dan Shadow yang menghilang. Kali ini Nico-nya bakal dijepit dan ditabrak lagi. Iya, ini mencoba untuk melarikan diri tapi kayaknya Nico bakal susah sih. Dia punya Immortal, masalahnya dikejar sama Luke. Dengan efek dari Dragon Tail-nya, ini bakal cukup membuat HP dari Nico bahkan bisa kehilangan Immortality-nya. Backup-an memang datang dan malah hit. Oh, masih bisa kena. Freeze Dive dikeluarkan, Marky pun datang. Di bagian lain, mencoba untuk mendorong, mukul mundur. Tapi di bagian tengah lihat Special Migration Connect karena 3 member Aboy. Dan juga Balowski dalam bahaya. Membuka Netherland tapi Implosion Flaker. Sacred Hammer. Jauh sudah 4 member dari Burmese Ghouls. Dan Geek Fam Friday mendapatkan kemenangan. Yap, dan itu dia kemenangan di game yang pertama untuk Geek Fam. Walaupun memang sedari awal sampai mid game mereka dalam keadaan yang ditekan, tapi 1-2 momentum berhasil mereka ciptakan dan berhasil untuk mendapatkan 1 poin pertamanya. Wow, team fight yang cukup chaotic terjadi tadi. Dan kita melihat hampir bisa dimenangkan oleh Burmese. Ternyata dibalikan dengan hilangnya Stitch. Iya. Lagi hilang 2 kali, ini berimpact besar. Dan pada akhirnya yang ngejar ke arah Stitch-nya bukan Luke lagi, tapi Marky. Yang ada di Itu samping dia. Kena tabrakan dari Shield Unity, 1,5 detik efek stun. Yang ngebuat akhirnya dari Stitch pun hanya bisa berpasrah diri kan. Bener, meskipun full barat dibuka, gak bisa nembak dia. Yes, dan juga ini benar-benar Xavier-nya ada di Aboy sih. Berkali-kali NetherRealm itu juga menyelamatkan atas banyaknya hero AOE yang bisa diamankan oleh Burmese Ghouls. Ya, atau dari situasi tidak menyenangkan tadi. Betul, tapi kalau aku lebih fokus ke arah Balowski sih. Memang berkali-kali ya, dia gagal untuk mendapatkan momentum Implosion Flickernya. Tapi once again di akhir-akhir match dapat kan? Dan itu yang memberikan keadaan juga. Iya, dan juga ini ya, apa namanya, keputusan untuk ngejar Nico-nya juga itu bagus banget buat delay. Dan MVP akan jatuh kepada That's it. Baloy. Tigreal lah yang keluar ya. Oke. Dan memang Tigreal-nya ya lumayan membantu ya untuk memancing Heavy Spin keluar. Itu dia. Dia yang itu mancing targetnya ya. sih. Yang mancing dia sih. Dia mancing Heavy Spin sama NetherRealm. Mau gak mau nih, siapa lagi nih yang bisa nih? Iya, jangan lihat KDA-nya. Kita bukan bocil KDA karena dia adalah pemegang momentum terbesar untuk Geek Fam. Ya, ngejar terus-terusan juga. Tapi Luke juga sih, itu tadi luar biasa ya. Dari Luke yang nge-delay dan bahkan bisa mecahin Immortal Nico loh tadi. Oke, dan kita langsung melihat untuk replay highlight kita di game yang pertama. Di mana tim fight-nya berlangsung dengan cukup sengit ya. Berulang kali kita melihat dengan low HP seperti ini. Dua tim ini masih saling back and forth. Masih maju mundur secara terus-menerus. Tapi dengan Stitch yang tidak terbendung juga di awal-awal. Ini seakan-akan membuat positioning dari Geek Fam juga sulit. Kita melihat ada Stitch, berarti akan ada damage yang besar buat Burmese. Dan mereka akan bisa nge-deliver dengan sangat rapi. Seperti yang kita bisa bilang di sini. Implosion memang bisa kena banyak, tapi follow-up-nya nggak bisa lagi. Karena Stitch-nya sudah berhasil untuk melakukan zoning out dengan full barat Zia. Ini momen pertama kalinya Stitch di pick off nih. Ter-shutdown sudah dan itu adalah momen membalikan keadaan. Dan juga pecahin kan langsung mid blasternya hilang. Yang kedua, Stitch-nya tumbang, base-nya langsung pecah. Iya, jadi ya itu. Resikonya tinggi banget kan. Betul. Di saat Stitch-nya tumbang, itu bisa jadi sebuah titik yang bahaya buat Burmese. Dan itu bagus banget sih, targetingnya udah terasa di late game tadi ya. Dan sempat terlihat mengerikan buat Lina juga tadi. Dengan triple yang berhasil untuk di-secure. Tapi Marky maju tak gentar, berada di samping Stitch. Dan ini mencegah semuanya. Memang ada special migration yang dibuka, tapi ada NetherRealm dari Abo yang memang sangat-sangat cekatan, sangat sigap untuk membackup rekan-rekan yang lain. Dan one straight push dilakukan oleh Geek Fam untuk mendapatkan game yang pertama. Ya, terus juga Flicker Implosion yang tadi ngebuat gak ada defensif lagi yang bisa dilakukan oleh Burmese Ghouls. Dan ya, terlihat walaupun memang kill lebih banyak dari Burmese. Ya udah pasti karena dari awal kelihatan banget ya mainnya fight. Betul. Tapi bukan menandakan itu menjadi sebuah asuransi di akhir. Bener, karena comeback is real, kita bisa melihat dari statistiknya juga.
banyaknya turret yang didapatkan dari Burmese, dari Lord, dari Turtle, atau bahkan dari Purple Buff ini nggak menjamin kemenangan untuk mereka. Karena ada hero momentum yang dipegang oleh Geek. Yang kedua, tanpa ada Purify, memudahkan jelas untuk Implosion, bakal bisa hit kalau nggak ada penjagaan dari Heavy Speed. Iya. Dan itu momentumnya selalu dicari sama Balo ya. Kita nggak sekali dua kali loh ngeliat Baloy cari momentum dengan konsil, nusuk dari lini belakangnya, dan akhirnya membuahkan hasil yang maksimal untuk Geek Farm. Ya, dan Sid hanya tumbang 2 kali ternyata ya. Iya. Dan 2 kali itu tumbang yang mahal. Iya, 2 kali tumbang, 2 kali momen akhirnya Geek bisa menang. Iya. Ya kan, yang pertama base turret hancur, yang kedua Base-nya base-nya yang hancur. Langsung Tapi, kesapu. Ya itu juga memang resikonya tinggi sih ya, ngebawa draft yang bertitik tumpu hanya kepada satu hero aja kan. Tapi ini dia untuk Rich Gaia memang dipegang sama Stitch karena ya semua farming kan dikasih ke dia. Ya, ke Stitch, full barrage-nya juga ya. Dengan full equip yang sangat-sangat lengkap sekali tadi. Cadera untuk damage dealt yang besar, tapi hanya single target ini dia. Bruno memang kuat, tapi dengan satu single target saja. Ini membuat Shadow-nya tadi, enak banget Shadow. Kemana-mana, bisa mancing source skill-nya. Dan ternyata hanya dengan satu momen tadi yang terakhir. Yap, dan ya debut Marky sebagai jungler dari Geek juga membuat adanya teamfight participation yang cukup tinggi ya. Karena akhirnya sinergi antara Marky dan Aboy yang udah ke-build juga sedari di regular season MPL ID. Jadi kebawa juga sampai sekarang nih. Tapi sebenarnya coveran Aboy luar biasa. Iya. Dan realmnya bukan yang terakhir juga ya. Yang tadi waktu dia nyelamatin Marky tadi sempat ada. Iya. Berulang kali lah. Dan juga ngerespon bagaimana teman-temannya waktu lagi mau teamfight. Dia juga bisa ikut teamfight. Ya, karena sebelum Paramis menjadi se-hype sekarang pun itu udah menjadi hero pegangan buat Aboy kan. Jadi ya udah hatam lah dari A sampai Z nih tentang Paramis, dan yang itu juga menjadi satu faktor penentu kemenangan yang bisa diamankan oleh Geek Fam di game yang pertama. Yeay! Yeay! Kita kasih tepuk tangan dulu kali ya untuk debut dari Marky sebagai jungler dan juga Cadera yang baru pertama kali dimainkan di panggung M5. Oh iya. Gak grogi sama sekali. Gak grogi, aman. Yang penting main lepas aja. Lepas. Meskipun kalah dari duel untuk perebutan Turtle Lord gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi masih menang. Yap. Karena kalah, dari tadi kalah kan? Ini Lordnya bukan 2 kali. Objektif cuma satu turtle doang. Iya. Turtle aja, turtle aja. Iya, Tapi satu Lord tetap juga tadi sempat. hero momentum nih. Ya, Hero momentum. ini bukan kill, ini bukan turtle tapi base. Base. Ya kan, base-nya akhirnya berhasil untuk diamankan oleh Geek Fam. Dan ini menjadi awal yang baik. Semoga ini bisa nge-boost lagi dari segi semangat, mentalitasnya juga. Dan teman-teman juga makasih banyak yang udah komen GG, nice terus juga. Yang udah komen support semuanya. Jangan lupa juga untuk ramaikan hashtag sekarang Indonesia yang S-nya diganti angka 5. Once a geek, always a fam pokoknya mah ya. Ya, bener banget sih. Dan wow, itu match pertama yang kita dibuat terpukau banget sama Geek Farm. Dan sebenarnya aku masih penasaran sih, apakah memang itu tadi udah yang terbaik nih? Karena harusnya itu masih ada potensi-potensi yang aku bisa lihat nih, bisa lebih diperbaiki lagi untuk di game yang kedua sih. Dari mana dulu nih? BG atau dari Geek-nya? Dari Geek lah. Oh, dari Geek. Dari Geek, karena mereka kesulitan loh early game. Agak sedikit tertinggal juga, terbukti dari dia kan pemegang turtle terbanyak nih selama M5 group stage. Tapi tadi turtle 2 kali dia dapatkan oleh Burmese Gold. Ya, kalau ngelihat mungkin dari Geek proses adaptasi Marky sih sebenarnya ya. Karena ya kita tahu waktu ada teamfight yang terakhir juga dia masih fokus untuk ambil Lordnya. Jadi ya itu memudahkan buat Akai-nya jelas karena dia punya heavy spin buat Akai karena Marky lagi sendirian gitu kan. Ada heavy spin tadi buat ngacauin semuanya. Tapi ya kalau kita bicara soal Marky, ini masalah tim, ini udah bukan masalah solo lagi atau gimana gitu loh. Dan ya teman-teman yang lain bisa mengcover sisi kosong. Dan juga komunikasi mereka ini jalan banget tadi kan. Seperti teamfight yang terakhir, waktu memang Baxianya nggak dibiarin pulang, ditempel aja terus. Dan itu ya menjadi sebuah kemenangan yang manis sebenarnya ya. Karena hampir aja kepleset, tapi untungnya masih bisa diamankan juga. Dan mungkin kalau ngelihat dari utility jungler yang sekarang juga udah hype banget ya kan. Ya ini menjadi transisi yang nggak begitu sulit harusnya buat Marky ya. Karena kalau berbicara tentang assassin yang perlu mekanik tinggi juga kan, itu agak berat. Resikonya besar juga sih ya. Tinggi. Dan yang pasti itu masih di game yang pertama teman-teman semuanya. Geek Farm masih membutuhkan support kalian untuk di game kedua dan juga game ketiga untuk bisa tetap berada di upper bracket. Ya, dan harusnya ini menjadi modal awal yang bagus ya. Tinggal dipertahankan aja nih. Jelas dong modal awal. Kalau mereka, menurutku kalau mereka menang di game pertama itu justru sangat-sangat bagus sekali. Karena nge-boost untuk bisa cepet dapetin peluang lain di game yang kedua.
Dapetin peluang chess bisa nggak? Boleh Wah, banget. bisa dong. Jadi buat yang lagi ada di TikTok nih, join M5 TikTok Drops tuh. Dan kalian bisa claim reward kalian. Iya, jadi kalian harus menyaksikan M5 ini di TikTok. Nantinya setiap 5 menit akan mendapatkan satu chest. Dan nanti 15 menit kemudian akan mendapatkan satu chest lagi yang bakal dikirim ke akun in-game kalian. Tuh, jadi berarti harus dikonekin dulu ya. Iya dong. Akun Mobile Legends Emang sama TikToknya. ada yang belum connect ya? Siapa tahu ada yang belum? Ada yang Ayo, belum? ayo. Coba dong konekin dulu akun Mobile Legends kalian ke TikTok kalian. Ada di pojok sini berarti. Pojok kiri atas. Sini, Iya, pojok sini. pojok kiri atas. Iya, nih bisa diklaim di situ nanti ya. Muncul terus kok. Yang penting kalian harus stay tune. Jangan sampai kelewatan. Apalagi kita harus mengawal tim Indonesia kita untuk stay on upper bracket. Iya. Yeay. Unggul 1 game tadi. Iya, karena misi kita cuma satu sih. Membawa pulang kembali piala dari M Series Ya. Indonesia. Dan selangkah lebih dekat ya. Jelas ini dari match per match yang harus kita lihat juga. Yap. Aha. Karena ya bertahan di bracket atas ini jauh lebih nyaman kan. Iya Match-nya dong. lebih sedikit. Iya. Ya kan lebih dekat. juga Lebih ke gak grand ada final. beban ya bisa dibilang ya. Betul. Betul. Dan mungkin kalau kita ngebahas sedikit untuk Geekfam yang masih harus menunggu suspend dari Nail kan. Dimana kita tahu sendiri ini adalah match pertama, berarti butuh satu match lagi nih untuk nantinya Nail bisa masuk kembali ke dalam lineup. Oke, dan yang pasti ya kita harus dukung sepenuh hati tentu saja untuk salah satu perwakilan tim Indonesia kita karena ini ada Baloyski mentality. Tuh, Wih, jadi nggak peduli siapapun musuhnya, kita harus percaya diri even pun itu adalah tim yang paling kuat atau yang paling lemah. Iya. Jadi mereka nggak takut, mereka cukup percaya diri, jadi nggak nganggep itu tuh lemah atau kuat. Iya, tim lawan ya. Tim lawan. Ya betul. Itu deh memang mentalitas yang harus dimiliki ya siapapun lah lawannya. Udahlah, mau juara ya jelas harus ngelawan semuanya. Betul. Cepat Jangan- lambat pasti ketemu gitu loh. Betul ya kan. Namanya juga takdir ya. Iya, nggak Kalau bisa emang udah milih. harus ketemu ya ketemu Iya, aja nggak bisa gitu. milih, nggak bisa milih. Tapi ya memang mentalitas itu juga menjadi bekal utama ya. Terutama untuk Baloyski yang kita tahu juga untuk di stage offline ini udah bukan menjadi satu hal yang baru. Ya. Nah, let's go. Sebentar kita akan masuk ke dalam pick and ban untuk game yang kedua ya. Yep. Beberapa yang terlepas tadi, semisal nih kita tahu Baxia yang diambil. Berarti kalau dengan setup dari Geekfam, mereka akan memainkan tank jungler kembali. Ini Yep. poros mereka akan ada di gold lane. Oke. Tadi Cadari itu baik-baik saja juga tadi. Iya. Belum terlalu banyak gangguan. Apalagi kalau ngelihat match up-nya antara Ixia dan juga Bruno di dalam fight, damage Bruno akan jauh lebih konstan dibanding Ixia yang sangat dependen terhadap full barrage-nya. Full barrage ya benar. Iya Jadi kan, kalau kalau- memang bisa dibuka durasi penuh itu bahaya banget. Dan kalau nggak ada full barrage, itu dia nggak hit pakai basic attack atau Agak pakai ngeri dot. ya dekat-dekat ya. Iya. Resiko besar ya. Mhm. Tapi memang kita lihat juga di game yang pertama, Guinevere yang terlepas ini nggak jadi masalah terlalu besar nih oleh teman-teman dari Geekfam. Karena lagi ada Faramis itu yang bisa ngebuat dari semuanya tuh tercounter initiate, apalagi Purify, Netherrealm buat bisa ngebalikin keadaan tuh sangat-sangat possible. Ya, dan tadi bagaimana Blinks dengan Guinevere-nya menurutku gak terlalu hit yang banyak ya. Iya. Yang bisa didapetin sama dia. Mhm. Karena ya ada respect dengan 2 Purify yang dibawakan oleh Geekfam. Karena lebih banyak juga akhirnya gangguan-gangguan dari crowd controllingnya itu ada di heavy spin kan, bukan di special Bukan, migration. heavy spin. Mhm. Ya dengan hero yang sebenarnya bisa bertukar juga sih. Karena kita tahu power dari Baloyski juga ada di Ruby, Blinks juga ternyata ada di Ruby. Mhm. Jadi mereka suka untuk sama-sama melakukan engagement dan bisa terlihat dari teamfight yang terjadi juga tadi. Oke. Yang lagi ngelord siapa, yang buka teamfight juga siapa tadi kan? Iya. Geekfam. Yang lagi ngelotes Tiba-tiba datang dari belakang Baloyski. datang dari Iya. belakang kan. Nah ini gimana sih? Tapi berani banget ya dengan Tigreal gitu. Hero yang di M5 ini naik banget namanya. Dan sekarang digunakan oleh Baloy, dia cari momentum yang benar-benar outstanding banget sih. Yang lebih berani menurutku ketika semua source skillnya lawan masih penuh, itu ditabrak gitu loh. Iya. Tiba-tiba keluar kata-kata lihat Baloy, lihat Baloy. Kamera di Baloy. Kamera di Baloy. Kamera di Baloy. Tapi ya memang mungkin kelihatannya awal-awal agak berat buat Baloy. Tapi di saat momentum-momentum implosion kena multi target Nah, itu. iya. So itu dia sedikit intermezzo kita dan mari kita masuk ke dalam fase pick and ban untuk game yang kedua. Oke. Dimana Yuzong sudah mulai terlihat terbang ya. Dan Geek akan mengambil first pick untuk kali ini. Sedangkan Burmese Goals kayaknya mereka cukup traumatis terhadap Khalid.
Khalid. Hero damager yang bukan bisa lagi, biasa dibawakan oleh tak ada Uranus. Iya. Gak ada Uranus. Hati-hati glue ya, Dik ya. Ketempelan. Tapi kalau misalkan berbicara tentang glue, apalagi sekarang kita lihat Faramis juga udah masuk banget ke Priority. Glue kan bisa counter sama Faramis ya. Ya, dan apakah kembali akan menghilangkan hero-hero support seperti Matilda atau bahkan Lilia, hero Aboy? Ya, Lilia ada One yang harus jadi prior dulu ya. Buat di band One Cak Dera ini bahaya banget. Yap. Matilda dulu. Oke. Matilda yang masih 100% band rate hari ini. Bener sih 5 Hari game ini. 6 game ya? 4 ya, game di awal match iya, masih 1 dua dan game. sekarang game kedua match 2 pun belum lihat kita Matilda. Yap. Masih jadi satu hero Kating yang sangat-sangat menyebalkan ya. Pegangan buat Balo juga. Iya kan. sih. Guiding Wind-nya tuh loh. Ya. Guiding Wind sebenarnya mengganggu banget ya. Kasih, ya seakan-akan memberikan satu ekstra skill aja nih buat temen nih. Ya Iya. meskipun teman kalau pencet yang butuh pencetnya itu yang susah tuh. Jadi harus ada komunikasi. Benar. Oke, dan terlihat ya Uranus masuk ke respect bandnya juga. Berarti ini banyak banget kesempatan untuk One Joy dan bahkan Lilia yang tadi sempat di band juga sama Burmese Joy Gold. gak sih? Dan ternyata One ya. Tapi Menarik. no flying low tuh. Di hari ini 100% band rate dan dari Burmese Gold most band hero. Sama ya. Sama antara Burmese Gold dan juga Siusun. Sama ya Matilda ya. Iya, traumatis Benci ya. Matilda semua ya. Sebenci itu ya sama Sebenci Matilda itu ya. Nggak boleh, nggak boleh. 100%. Padahal udah kena nerf loh ini. Mungkin dia Iya. lebih ke fobia Fobia terbang. ketinggian ya. Ya, Waduh. takut terbang dia. Oke, dan banding terakhir untuk Burmese Goals. Apa yang akan mereka hilangkan? Dan yes, time to drop Joy. Oke, ada Guinevere. Tukeran aja nggak sih ini Faramis Guinevere terus-terusan aja Atau- begitu. Ambil aja Faramis. Atau mau ambil Bruno-nya lagi. Boleh juga. Iya, Karena kalau memang Marky bisa menangani Guinevere, ya gak ada masalah. iya. Apalagi tadi yang jadi pakai Guinevere kan Romer. Dan Bruno karena melihat tipikal gameplaynya Burmese sih Ya, yang Stitch itu kuat kan. yang Stitch sentris banget. Jadi kalau ngelihat dari Bruno yang sangat potensial untuk menjadi carry utama itu didinai langsung sama Gig dan Lilianya juga langsung diambil akan berada di tangan dari Lina. Ya oke, masih ada Faramis memang. Cuman Iya. yang harus diperhatikan oleh Gig sekarang mengambil jungler tank. Ini lebih beresiko dengan munculnya Lilia. Ya, dan wow, kembali Guinevere yang digunakan oleh teman-teman dari Burmese Goals. Dengan jawaban yang dipilih, Akainya yang kali ini diambil. Ini saling dinai-mendinai sebenarnya ya dan Valentinanya diamankan untuk Geek Fam. Sedangkan kalau melihat dari potensi Guinevere ini juga sekarang bisa geser nih ke arah jungle kan nantinya dan Glue karena udah lihat ada Valentina. Oh. Gak akan ada Faramis yang bisa membuat dari Glue ini hilang anak buahnya. Wow, ini bahaya sih Om. Ini Sebenarnya bahaya gak bahaya ya, karena Akai bisa kita bilang adalah jungler yang cukup kuat lah untuk adu retri. Karena dengan debuff dia heavy spin, itu meskipun memang ada grab yang bisa naik, dia bisa kembali lagi nanti. Masalahnya bukan Akai, ke arah Brunonya nih. Gak ada yang bisa nantinya membantu Bruno untuk menghindari Glue, karena Matilda udah gak ada juga. Lebih kalau ini berarti positioningnya buat si Cak Dera ya. Cak Dera. Dimana dia harus mainin sendiri positioningnya tanpa bantuan sama sekali. Ya, Karena sekali lagi Glue ini bagusnya kalau memang berhadapan dengan tipikal hero melee. Yap. Yang ada di depan dijauhin, jadi untuk kontes di turtle, di lord ini bakal susah. Sama Tapi untuk sih. sampai ke belakang itu sebenarnya buat cari stacknya agak lama. Agak jauh juga Iya, ya agak pastinya. jauh. Tapi memang tipikal Shadow ini adalah hero-hero screening Ya, yang megangin. mancing semua skill keluar. Iya. Oke, tapi Xia yang sudah ditutup juga oleh Geek Fam. Kalau melihat potensi untuk gold laner yang bisa diamankan sama Stitch, masih ada Beatrix, masih ada Brody juga. Sedangkan satu slot band yang tersisa dari Burmese Goals. Mereka lumayan concern terhadap hero dari Baloy. Nah karena diginya udah ditutup, apakah Tigreal-nya yang sekarang ditarget? Kalau Tigreal di target ada Mino. Ada Mino. Ada dua-duanya ya soalnya ya. Jadi cuma sisa salah satu aja dan ternyata supportnya yang ditutup yaitu Angela. Ya, Angela udah gak ada dan apakah kali ini kembali respect ke arah hero-hero dari Stitch ya? Karena harusnya
Beatrix pun akan cukup merepotkan nih. Kombinasinya sama Guinevere tuh bakal bisa langsung membombardir sih. Ya, atau Brody ya. Brody. Oh iya, jangan lupa juga Mino masih bisa dibawa nih oleh Burmis. Iya. Bisa Iya kan? diambil ya kan, atau bahkan Tigreal-nya bisa diambil juga. Karena typically dari Burmis ya main hero-hero yang tebel banget dan Minonya udah di-ban, berarti membuka Tigreal yang tersisa kali ini untuk bisa melakukan inisiasi yang masih masuk ke opsi prioritas. Tinggal seberapa nyaman dengan Tigreal-nya. Karena untuk Mino ini memudahkan Guinevere melakukan Violet Requiem dia. Yep. Dan kali ini pick keempat, Burmese Ghouls. Mereka membutuhkan sosok roamer atau bahkan jungler. Karena Guinevere di game yang pertama digunakan sebagai roamer. Atau mau membuka marksman terlebih dahulu? Kalau mereka mau main agresif nih ya, kalau Guinevere jadi roamer, Martis. Martis Ini masih... ada 3 hero langsung. Yap, dan Cloud dulu. Ya, ini membuat flexible pick sih untuk last picknya. Iya. Ini bertanya-tanya lagi ya, Geek masih menerka. Yap. Ini Queen-nya mau ditaruh di roam, apa di jungle, tapi 2 yang pasti akan langsung diamankan oleh Geek Fam. Mereka membutuhkan satu hero untuk Luke dan juga untuk Baloy harusnya kalau misalkan memang kita melihat Akai mostly ada di jungle. Oh ya, Kaja ada. Kaja? Betul, ada Kaja. Bahkan untuk sekelas Ufra juga ini masih bisa. Atau Tigreal lagi juga. Like ini is okay gitu loh. Atau bahkan Arlott ya. Buat Luke ya. Iya, buat Luke ini masih terbuka. Karena kalau mau ngambil hero ke backline lagi dan Arlott beserta lapu-lapu, berarti Arlottnya akan berada di tangan dari Baloyski. 3 badan untuk Geek. Dibales ya. Yap, ini akan menjadi tugas untuk Cadera nge-deliver damage. Wow, ini akan menjadi matchup yang sangat menarik sih. Karena nantinya Arlott akan mudah untuk menggunakan Vengeance-nya. Bisa dikombinasikan dengan Heavy Spin, juga dengan Terrify Effect dari Valentina. Dan satu pick terakhir, apakah akan ada cheese pick, Nom? Tinggal flex gak nih sekarang buat Guinevere-nya. Kembali masuk ke roamer, atau mereka akan menggunakan tank jungler untuk bisa beradu ya dengan Akai. Oke, tank jungler lagi dan ternyata adalah Ruby. Nah, Ruby kan, roamer. ya ini akan ada Guinevere lagi di beda di jungle sekarang. Jadi untuk pick and ban kita, 3 hero tebal yang dipakai oleh Geek Fam ini harus berhadapan dengan Glue dulu. Glue yang menurutku ini cukup mematikan kalau bisa menangkap Baloyski nanti. Yap, oke. Tapi ya semakin dekat lagi untuk bisa berada di upper bracket tentu saja dari perwakilan Indonesia kita Geek Fam. Satu kemenangan yang udah di-secure juga dan terlihat untuk segi tim comparisonnya di mana counter index dan lineup rating ini dimenangkan oleh Geek Fam. Namun late game potential Burmese Ghouls mereka punya potensi yang lebih besar, sedangkan untuk di early to mid-nya pun tipis aja. Karena kalau berbicara tentang late game nantinya ada split push yang bisa dimanfaatkan oleh Cloud di sana. Ya, dan akan seperti apa game kedua dari match kedua kita di hari ini? 1 poin memang sudah didapatkan oleh Geek Fam Indonesia. Jadi mampukah mereka membuat game kedua menjadi match point di hari ini? So inilah dia. Geek Fam ID versus Burmese Ghouls. Welcome to Land of Down. Oke, semakin dekat lagi pastinya ya untuk kesempatan Geek Fam terbuka. Tapi terlihat untuk adanya match up antara Akai dan juga Guinevere. Yang dimana di game 1 potensi dari Akai untuk bisa porak-porandakan setup yang dilakukan oleh tim lawan ini sangat-sangat besar dan ini pun bisa dimanfaatkan dengan cukup baik harusnya oleh Geek Fam. Iya, sejujurnya dengan membawa Akai, aku punya feeling Marky bakal lebih bisa sih nanti untuk menyusahkan Burmese Ghouls pada saat kontes Retributions-nya dan terlihat di area gold lane Baloyski yang terus memberikan backupan ke arah Stitch. Vengeance demi Vengeance diaktifkan membuat Stitch harus bermain lebih hati-hati. Dan juga ini udah mulai kesadaran dari Baloyski-nya untuk bisa ngebuat dari Cak Deranya nantinya snowball ya. Karena Baloy, wah! Oh, Baloy, one last hit Blinks! Berhasil terkena efek stun dan kali ini bahkan mencoba ditapatkan oleh Cadera. Untungnya masih bisa selamat. Oke. Stack yang cukup tinggi tadi dari Cadera, jadi dia bisa memberikan damage yang besar juga. Dari emblem setnya, ini Cloud-nya lebih memilih untuk bermain tenacity ya. Oke. Mengincar sisi defense bersama dengan Swift dan Fatal dengan Master seperti biasa ini untuk Bruno yang mengincar besarnya damage nanti yang akan diberikan juga.
Karena mungkin Cloud yang match up-nya ini lumayan berat ketemu sama Bruno, lebih ya udah ngandelin durable-nya aja dulu ya, biar maju mundur main gating. Tapi lihat udah mulai masuk. Wow, Baloyski ini agresif banget loh. Tapi lagi-lagi loh harus terkena damage start. Iya. Itu lumayan sakit. Dan ada first blood ternyata di bagian mid lane sana. Aboy berhasil didapatkan, tapi Nico terjebak dengan heavy spin. Wah, jauh turret dan di recall ya. Apa Haki ini ada di Marki karena kelihatan banget akhirnya pertukarannya menjadi cukup mahal buat Burmis. Benar, mereka kehilangan jungler. Iya. Dan yang kedua, itu kalah dari AK yang dipakai di game sebelumnya. Ya itu makanya dia rasakan. Rasakan jadi apa aku. rasakan. Iya. Kau akan merasakan jadi aku. Iya, untungnya juga Valentina udah diambil. Jadi nggak ada kopian dari heavy spin nih yang bisa digunakan oleh Burmis. Oke. Masih dengan zoning ini yang bahaya semua. Wow, tapi slam flicker karena bagian depan sana Shadow. Full stack ke arah Marki, tapi mencoba untuk menghindar Marki dari efek slam yang dikeluarkan. Sementara di bagian lain Nico dibayang-bayangi oleh Luke dan oh my god, tertipu sudah, tapi Nico one last hit terkena efek Tarify dan gagal untuk merebut turtle dari tangan Marki. Dan kali ini keuntungan karena Nico pun dipanis mencari target kedua. Blink X double kill Baloyski. Yap, Cadera. Cadera 1v1 yang ternyata membuat Cadera dikalahkan oleh Stitch. Yap. Ya, ini adalah mobilitas yang bisa dipegang oleh seorang Cloud BMI yang menyelamatkan namun Shadow. Yap, lagi-lagi pressure yang begitu besarnya Luke. Ini dia sang pengguna glue ya. Jadi tahu banget tuh damage yang dihasilkan ke arah glue. Ya. Timing juga untuk menyerang glue tadi. Iya, jadi udah hatam ya pastinya juga. Namun ini adalah awal yang baik lagi di early game untuk Geek Fam sejauh ini. Pergerakan dari Nico udah mulai diganggu terus-terusan. Dan bahkan mereka lebih agresif dibandingkan game yang pertama. Tapi ini Baloyski sih yang jadi poin penting dari keagresifan yang dimiliki oleh Geek. Sejauh ini juga Cadera masih ya cukup oke meskipun harus kalah duel tadi ya 1v1. Tapi menurutku gold dia juga ini masih cukup terjaga. Iya, dan bahkan kembali didapatkan Cadera. Baru dibahas. Iya, dan itu memang cukup susah dihindari ya. Betul, karena betul. dia nggak punya Purify juga sih. Udah aktif ya tadi udah dipakai juga. Ini momentum yang harusnya bisa dikendalikan sama Geek Fam ya. Jangan sampai termakan lagi dan lagi. Tapi ada satu buah Final Slash yang bisa dihindari dengan cukup baik. Tapi pergerakan dari Burmese Goals ini juga udah mulai harus diperhatikan. Karena Nikonya ini cukup bisa well farm juga loh. Oh, Blink X terkena Final Slash, headbutt juga dikeluarkan dan dia dalam bahaya. Coba untuk heavy spin. Dan lihat kombinasi heavy spin Vengeance dari Baloyski dan juga Marki. Ya ini Markinya juga bagus banget ya. Dia bisa melakukan inisiasi demi inisiasi. Namun Cadera yang perlu memperhatikan kembali dari positioningnya. Ya jangan sampai memang bisa terpick off lagi dengan kondisi di mana pemain Burmese Gold ini sudah tidak ada di minimap. Iya, dan sekarang kita lihat ya, untuk di area XP memang Shadow, dia lebih leluasa untuk di best melakukan cutting minion. Tapi masalahnya, ini di bagian bawah Turtle ya, dan Shadow kehilangan cukup banyak HP. Hah? Dikejar lagi? Masih bisa selamat ya. Yap, flicker tapi dipaksa keluar ya. Dan dipegangin akhirnya Shadow-nya nggak bisa screening di area kontes Turtle. Yang sering kali terjadi juga. Dan bahkan Turtle sekarang udah dipegang sama Geek Fam. Iya, heavy spin memang belum ready dari Marki. Tapi Baloyski gagal dengan Final Slash-nya. Blink X di bagian belakang membuka Visions. Tapi lihat inisiasi special migration. Final Requiem men-shutdown sudah Baloyski dan heavy spin yang dibuka fokus karena Turtle. Karena kali ini Turtle kembali menjadi milik Geek Fam. Mencoba melarikan diri tapi gagal. Bravest fighter from Luke. Mengacak-ngacak lini belakang, mendapatkan Stitch di sana. Masalahnya, ini udah ada yang di-grab-grab. Aboy berhasil menghindar, Shadow pun gak punya flicker untuk melarikan diri dan dia menjadi korban selanjutnya. Iya, di saat turun dari grab-grabnya terkena efek terrifying galau. Gak bisa pulang dan gak ada lagi juga resource yang bisa digunakan untuk bisa melarikan diri. Sehingga Cadera yang lagi-lagi ditargeting. Wah, Cadera ini gak bisa escape lagi kayaknya. Dan dia terpanis untuk ketiga kalinya, Om. Wah, ini bahaya sih. 3 kali ditumbangkan, apalagi kalau ngelihat dari typical game dari yang Geek Fam bawakan sekarang, ini menitik tumpukan lagi pos satunya ada di gold lane kan? Iya, untuk Cadera yang, ya itu dia yang kita bilang tadi bagaimana di Cadernya harus bisa menjaga posisi. Karena tadi itu semua sudah hilang dan kemungkinan besar mengarah ke dia dan dia masih ada di depan dari turret di area bawah. Dan masalahnya dengan berhadapan sama Ruby, susah kan buat escape. Baloy, Final Slash-nya gagal. Bisa langsung di-engage ya, dengan M offended juga. Tapi kalau ya ngelihat adanya split push power dari Cloud ini juga susah ditangkap sebenarnya ya. Iya, bakal repot ya, karena nggak ada yang punya lock pasti, stun lock pasti. Mungkin mereka bisa mengandalkan
dari sisi-sisi yang dimiliki sama Baloy. Tapi Flicker. Ada juga Roll of King yang dikeluarkan beserta dengan Violet Require membuat Baloyski hampir ditangkap. Tapi Final Slash menangkap 2 member dari Burmese Ghost. Berhasil menghindar dengan Vengeance-nya dan gak di pick off pada ada 3 ultimate yang dikeluarkan. Ya, dan ini juga sulitnya bagaimana Cloud di early game ya. Blazing Duet yang memang masih belum memiliki damage yang cukup. Ya masih harus menunggu untuk item yang jadi juga. Tapi itu nice play dari Baloyski, berhasil untuk memancing banyak sekali source skill dari tim lawan juga. Sementara waktu untuk turtle-nya juga ini akan spawn sebentar lagi. Jadi ini membuat Marky jauh lebih aman untuk bisa melakukan kontes nanti untuk di turtle. Sejauh ini juga lapu-lapu dari Luke bisa meng-outplay Shadow. Iya, itu poin penting sih. Karena ngebuat Shadow juga gak bebas kan. Benar, 2 point kill ya. Biasanya Shadow yang megangin, sekarang dia yang dipegangin kan. Gak banget. bisa mau kemana dari lane-nya, udah stay on the lane aja. Tapi efek terrifying. Lina hampir saja di solo pick off oleh Aboy. Dan sekarang kembali objektif Turtle Contest. Ada Marky di sana dengan Heavy Spin masih ditahan, tapi Shadow kembali membuka Flicker grab-grabnya karena bagian depan sana Cadera yang tertangkap sudah full stack tapi belum dinaiki. Masih menunggu momentum yang tepat, ternyata fokusnya karena Baloyski ditarik sedikit demi sedikit dengan slam-slam, tapi di bagian belakang Blink X. Target dari Abo ini juga Luke mencoba untuk dipanis. Dan ya Nico baru saja muncul pada saat Turtle terreset. Oke, tapi Blinks masih bertahan, tapi Luke bertahan sekuat tenaga di depan. Walaupun Aboy masih ada Black Shoes tiruan. Iya, dan sekarang kembali dipegang kendali Turtle-nya oleh Geek Farm. Dan sepertinya akan perfect Turtle untuk di game kedua ini ke arah Geek Farm. Ya, bermain bersih untuk Marky tadi ya, karena mengetahui di dalam rumput tadi masih ada Nico juga. Jadi benar-benar ditahan dan bahkan turtle-nya tadi di reset oleh dia. Iya, inilah Geek Farm yang kita kenal ya. Tapi lihat, Luke, wow, Lagi kan? ganas sekali, terpaksa split-split. Emma Vandit juga dibuka, tapi di bagian lain ada Lina yang tertangkap. Dan Luke dipaksa masuk ke dalam area dari base turret, terlalu banyak spell farm yang dia miliki dan bahkan gak bisa terpick off. Nico pun datang dengan special migration tapi once again Luke gak bisa bertahan. Yap, memang zoning out ya usaha dari Luke-nya untuk bisa membuat dari pemain-pemain Burmese Ghost ini nggak ada di area Turtle tadi. Tapi ini yang ngebuat akhirnya Luke gak punya escape tools lagi dan akhirnya bisa ditumbangkan. Nah ya, saya tadi juga sempat terdorong ya. Iya, Jadi padahal harus tadi pas special migration-nya gak kena Gak turret apa-apa, kan. gak kenapa, tapi kedorong dikit tadi. Iya, dan sama lagi-lagi ini inisiasi yang dilakukan berulang kali ya. Blink X galak banget sih Pak Iya, Oke, memang Blink X galak, tapi dia butuh follow up juga. Untuk di lini belakangnya. Jadi Big Fam, ya mereka masih bisa menahan. Apalagi kalau tiap kali ada tim fight besar yang kejadian ya. Itu big fight-nya selalu bisa dimenangkan Geek Fam karena mereka punya Baloy. Iya. Dan aku punya feeling sih, dengan Geek Farm yang punya keuntungan early game kayak gini, mereka masih bisa memegang kendali meskipun Cadera udah terpick off sebanyak 3 kali. Ya ini PR sih sebenarnya buat Geek Farm bagaimana cara untuk bisa menjaga juga ya. Agar Caderanya nggak terlalu sering untuk bisa terpick off. Yap, Karena Cloud-nya udah mulai jadi loh, itu udah punya Golden Storm. dan Stitch kayaknya masih cukup bebas juga, baru sekali terpick off aja. Dan Luke, Final Slash Baloyski mencoba untuk blazing the wet Stitch. Luke yang menahan semua damage-nya, berhasil ditangkap sudah. Baloyski melarikan diri tapi special migration-nya gagal connect. Marky memberikan backup-an, Baloyski Vengeance-nya sih bagus banget ya, dia ngehindar lagi tuh. Dan lihat bagaimana untuk kiriman bantuan juga tadi memang cukup terlambat ya. Karena semua tadi dari Burmese Ghost, 4 pemain mereka itu sudah ada di bagian bawah. Wah ini Cadera berani juga sendirian dapetin ke arah orange buff. Mengingat informasi sudah disampaikan bahwa banyak sekali pemain-pemain dari Burmese Ghost yang baru saja menyelesaikan fight-nya di arah bottom lane. Namun lane jauhnya ini jadi PR banget buat Geek Fam karena Stitch-nya ini udah maksimalin dari split push power-nya. Iya dan ya itu dia tadi itemnya juga sudah mulai terkumpul. Dari Demon Hunter, dari Golden Staff. Dan bisa jadi menuju ke Wind of Nature sebentar lagi. Untuk Lord yang sedang di-poke ini sebenarnya mereka lagi saling cari info dulu ya. Apakah memang mereka harus all in sekarang Ya, atau nge-bet aja. Tapi dari sisi lain ada Luke yang tertangkap memang Vandit berusaha untuk menghindar. Tapi yes, di bagian lain Lord yang akan segera dikontes. Shadow, split speed, heavy spin dibuka. Terlalu dini seperti itu. Tapi Cadera gak tertangkap, malah fokus karena Marky yang sekarang Marky dipaksa dengan special migration dan didapatkan killing spree di tangan Nico beserta dengan Lord dan double kill yang dikantongi. Aboy seorang diri di bagian depan sana tertinggal dan menahan semua damage yang masuk. Tapi satu sayangkan masuk kembali Breakfast Fighter karena bagian depan sana Luke mencoba mendapatkan Blaze. Satu member down dan kali ini Nico terekspos mencoba untuk maju kembali dengan flickernya tapi ditangkap pula. 2 member hilang Burmese Ghost berusaha bertahan karena Shadow pun dapat ditangkap. Wah, Luke meng-outplay dengan HP yang low. Dia flicker Breakfast Fighter kena 3 dan akhirnya itu momentum Geek Fam setidaknya bisa mengalami keuntungan dalam waktu yang sangat-sangat singkat atas kehilangan Lord-nya. Iya, dengan ada Cadera dan juga Aboy tadi yang memberikan follow up damage. Membuat usaha dari Luke juga tidak sia-sia di garis depan. Wah ini
Looknya bener-bener mengerikan ya, bener-bener men-zoning out habis juga pemain-pemain dari Burmese Goals. Namun yang perlu diperhatikan adalah di saat Marky tadi kontes dipegangin sama Shadow, nah itu jadi momentumnya buat Burmese banget loh. Iya, tanpa adanya retry ya. Iya. Oh ya, tapi dari item, ini sebenarnya nih, Cadera goldnya unggul loh dibandingkan dengan si Stitch. Cuman ya, tim fight-nya untuk masuknya Burmese sekarang ini masih cukup rapi bisa kita bilang ya. Tapi satu yang pasti tadi, waktu stack-nya penuh di atas kepala Cadera, kenapa yang dikena grab-grab itu kan bukan Cadera tadi? Iya, Marky. tapi Marky tadi ditangkap ya. Dan wow, Baloyski tertinggal. Memang dia menghadirkan vision juga untuk 4 member Burmese Goals yang dideteksi di area purple buff. Nico kembali maju mempersiapkan special migrationsnya, tapi Luke gak mau membuka Bravos Fighter-nya, masih bermain dengan cukup aman aja dan sekarang kembali disengage. Ini konsil-konsil play dari Baloyski juga tadi ngeri banget ya, dia lewat depan sampai akhirnya pun ketahuan posisinya, tapi memang punya durability yang cukup tinggi juga sehingga masih bisa bertahan. Namun Geek Fam kali ini memanfaatkan waktu untuk bisa menghancurkan inner turret, Om. Ya, dan Cadera juga sudah mulai terlihat lebih leluasa lagi ya sekarang untuk bisa mendapatkan objektif bagi Geek Fam. Jadi satu bukaan yang manis tadi dari Geek Fam yang membuahkan hasil juga. Dan mereka akan menunggu dulu nih untuk Lord. Setidaknya ini adalah Lord yang kedua yang punya efek charge juga. Tapi ya, lagi-lagi ini, wah ini tapi Stitch, Wow, berhasil ditangkap. iya, Arcane Shade Shadow Strike yang ternyata juga masuk damage-nya. Even pun dari Stitch-nya udah BMI ke belakang, tetap mengikuti dan akhirnya ini menjadi momentum yang begitu baik untuk Geek Fam karena sang distraktor nih yang dari tadi jalan lane jauhnya udah nggak ada. Ya, dan ini adalah momentum yang tepat untuk Geek Fam ya. Final Slash, fokus ke Lina, Black Shoes sudah tidak ada. Dan mempersiapkan Bravos Fighter, Luke masuk kembali, Blink X yang dituju. Purple buff memang berhasil didapatkan, tapi lihat Naiko yang masih bisa menghindar dengan semua sisi yang dikeluarkan oleh Geek Fam pada saat Lord yang kedua muncul. Oke, Lord-nya sudah muncul. Tapi lihat bagaimana kali ini Geek Fam cukup unggul juga dalam keadaannya, namun Final Slash dibuka lagi. Iya, lagi-lagi Baloyski kena banyak loh. Split-split memang diadakan, tapi masalah Shadow belum ketemu target yang tepat. Baloyski ditangkap, tapi Stitch masuk dan blessing duetnya. Aboy dipisahkan dari membernya. Dan kali ini di Burmese Goals. Dengan adanya Aboy, Nico-nya tersyatun oleh Cadera. Dan sekarang momentum di mana Lord yang kedua kali dapatkan oleh Geek Fam. Tapi lihat distraksi yang dilakukan oleh Baloyski. Dan juga Luke di bagian lain. Berusaha menangkap Blink X yang sekarang nggak punya playmaker untuk escape. Dan berhasil sudah mendapatkan nyawa dari Blink X. Yap, dan kalkulasi dari Stitch sebenarnya tadi udah bagus banget. Dia maju, dia BMI ke belakang. Namun positioning dari Cadera yang terlalu jauh juga untuk bisa digapai. Dia bisa delivering damage dengan optimal. Dan akhirnya kontrol terhadap Lord yang bisa diambil sama Geek Fam. Ini menjadi sesuatu lagi untuk menjadi satu dobrakan untuk Burmese Goals. Zoning dari Luke, Baloyski dan juga Aboy. Ini membuat bebas Marky bersama Cadera. Yap. Wow, tapi Luke-nya bisa pick off di bagian top lane dan memang memberikan space ya ke arah Burmese Goals karena mereka sekarang berhasil mendorong semua member dari Geek Fam dan oh my god, Marky pun ditangkap. Iya, Marky-nya tumbang. Terlalu dalam juga walaupun memang dari segi Lord-nya berhasil untuk menghancurkan base turret di arah bottom lane. Luke yang memang tiba-tiba tadi berhasil untuk dihilangkan pula. Ini ngebuat dari Geek Fam nggak bisa mengawal Lord-nya secara maksimal. Benar, mereka harus menunggu lagi untuk next Lord. Yap. Dan tadi Heavy Spin yang sayangnya selalu menginjak ya, slam-slam yang diberikan oleh Gloom membuat efek stun-nya masih ada tadi. Dan Burmese Goals mereka tentunya masih sanggup untuk bertahan sampai dengan sejauh ini. Dan kita akan melihat sebenarnya sebentar lagi seberapa besar damage yang bisa diberikan oleh Cadera. Yep. Iya, dan itu harusnya udah ada di peak powernya sih dari Bruno ya. Cadera dengan 3 poin kill yang dia kantongi masih cukup aman aja. Dia belum ditangkap lagi dan Purify pun masih aktif. Sehingga memudahkan nanti Geek Fam pada saat inisiasi dari Burmese Goals dilakukan. Apalagi ada Baloyski yang kembali membuka vision, tapi tertarik Ammo Vanded dan bahkan di all-in. Immortality sudah mulai hancur, tapi Luke masuk dan berhasil fighternya. Dan sekarang berhasil mendapatkan Baloyski mencari pertukaran dengan Shadow. Shadow pun dipanis dan ya masih bisa melarikan diri. Yap, Baloyski hilang, Shadow-nya menghilang, 1 tukar 1. Karena ya balik lagi kalau misalkan di all-in kepada satu pemain aja, akhirnya resource-nya saling bertukar. Dan disengage, mereka mencoba untuk bermain disiplin lagi Geek Fam. Ini sulit juga untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari Burmese Goals. Mengingat high ground mereka punya Lilia, ya kan, yang punya power clear dengan begitu cepat juga. Jadi mau gak mau harus nungguin ke arah bantuan dari Lord. Ya, dan ini nggak boleh miss move sama sekali ya dari Marky, karena bisa saja dia terpanis dengan Angry Gloom.
Atau misalnya nanti kalau Shadow sudah kembali, dia juga bisa terpunish dengan adanya Glue sendiri. Dan Lord masih ditunggu oleh Geek Farm dan dari Burmese Gold juga mereka akan mencoba untuk mencari ancang-ancang. Ini untuk bisa mencegah ya agar setupnya nggak terlalu dalam. Ini bisa dilakukan oleh Geek Farm. Tapi masih bagus ini kondisi dari Geek Farm ya. Mereka masih bisa memegang kendali meskipun yang kita tahu sendiri Stitch bisa memainkan landing jauhnya. Tapi 20 detik lagi apakah Geek Farm sudah mempersiapkan nih setup jaga teritori di area Lord. Yang perlu diperhatikan ini gerak dari Shadow-nya ya. Ini Shadow-nya juga udah mulai zoning terus-terusan. Iya, itu yang bahaya ya tadi. Karena glue-nya memang ya cukup mengganggu lah. Dan itu dia sustain banget. Ketika split-split lagi dilakukan juga. Tapi setidaknya itu ada Black Shoes yang sudah di-trigger tadi. Iya, apalagi barusan ada conceal play juga yang ternyata digagalkan. Terdeteksi oleh Blink X, dibalaskan kembali. Aboy melarikan diri dengan Arcane Shade. Dan sekarang kayaknya Lord bakal di kiting-kiting aja. Oke, ditarik ulur dulu dan Marky. Kalau heavy spinnya belum ke-trigger, dia bisa kena angkat dari grab-grab. Tapi damage dari Cadera. I'm offended Flicker dan langsung ke bawah macam bro. Look, berhasil dipanis. Dan masalahnya lihat damage dari Cadera terlalu sakit. Shadow di bagian lain mencoba menangkap Caderanya. Terkena efek grab-grab dan dibawa mundur karena Lina dan Cadera sepertinya nggak bisa selamat. Tershutdown sudah Cadera. Melarikan diri tapi Marky pun demikian. One last hit back apa dilakukan oleh Maloyski. Dan Marky, player ketiga yang dipanis oleh Burmese Ghost. Mencari pertukaran tapi sepertinya nggak ada yang bisa dilakukan oleh Maloyski. Seorang diri dan hanya Aboy. Last man standing dari Geek Farm. Wah, inisiasi yang berawal dari Offended kali ini apakah akan menjadi offensive power dari Burmese Ghost? Karena inner turret udah rontok dan Aboy hanya sendirian saja. Wow, ini bahaya sih karena Stitch masih ada, laju minion juga masih ada dan emang Offended menarik Aboy masih dalam winter truncheon-nya dan disengage Burmese Ghost. Wah, mereka nggak mau mengambil resiko. Karena lihat lane-nya juga di base-nya kedorong, mereka masih butuh bantuan dari Lord dulu nih. Sebuah keputusan namun Geek Fam ini udah mulai masuk. Yang bisa jadi tidak akan bisa dikontes oleh Luke dan mau gak mau mundur ya. Dan reset point sekarang bagaimana Burmese Gold. Mereka sudah mengejar ketertinggalan mereka. Dan power dari Glue, dari Shadow. Yang memang mengejar Cadera secara terus-menerus untuk memisahkan tim fight-nya agar gak ada continuous damage diberikan Cadera. Iya, dipegangin. Dan dengan adanya Purify, dia nggak bisa melarikan diri lagi kan. Beda kan kalau Flicker ya. Iya, dia bisa kabur. Dan sekarang Lord yang sudah muncul di arah middle. Dengan adanya pemain yang lengkap dari kedua belah tim, defensif dan ofensif seperti apa yang akan diberikan karena Nico udah punya Genius One juga. Iya, masalahnya sekarang masih belum ada flicker dari Blink X dan Marky lihat damage dari Angry Gloom terlalu sakit. Ada slam yang dibuka juga Shadow, terkena efek headbutt, membuka speed-speednya tapi tertarik Offended, heavy spin. Dan lihat Shadow damage yang masuk terlalu sakit karena tubuhnya. Memukul mundur Shadow. Tapi Nico special migration blessing the one from Stitch. Malah Stitch yang kehilangan Immortal dan gagal menyelamatkan diri. Karena dia kehilangan Battle Mirror image. What a play by Geek Farm. Yes, Wind of Nature dari Cadera yang ternyata juga save the day. Ini berhasil untuk bisa delivering damage balasan. Dan di saat Immortalnya pecah, durasi dari Battle Mirror image-nya pun hilang. Dan itu yang membuat dia tidak bisa kemana-mana juga dan langsung ditangkap. Dan kali ini Geek Farm menyadari mungkin hilangnya satu damage dealer dari Burmese Goals. Mereka bisa mencoba untuk mendorong dulu minionnya untuk mendapatkan top base turret milik Burmese. Atau apa iya mau di-end? Ini bakal coba dipaksain sih. 10 second nggak bisa. Oke, tapi tertarik Offended. Wow, look. Bahaya banget. Dan sekarang di bagian belakang sana special migration file Requiem mencoba di belakang berikan backupan tapi sangat disayangkan. Cadera lagi-lagi tertangkap. Dan sekarang Marky pun demikian. 2 man down dari Geek Farm. Burmese Ghost masih sekuat itu mempertahankan base turretnya. Aduh, Marky-nya pun menghilang kali ini. 3 pemain tersisa. Dan kemenangan dari Burmese Gold atas lane up match di tengah. Ini masih ada super minion yang terus-terusan mendorong loh. Karena base turret di tengahnya pun udah hancur dari Geek Fam. Iya, yang berarti dari Geek ya mau gak mau mereka harus menunggu dulu ya. Untuk respawnnya kembali Marky bersama dengan Cadera yang memang terlalu dalam tadi. Ketika sudah hampir kembali tadi Stitch. Ya mungkin sudah waktunya untuk mereka bisa mundur. Tapi ternyata Offended juga diinisiasikan karena mereka terlalu dekat. Mungkin area mid tadi dengan base turret milik Burmese. Iya. Cooldown Special Migration dan Offended kan gak selama dari Purify ya. Jadi di saat Purify-nya dalam keadaan cooldown ya Cadera gak bisa kemana-mana. Ngandelin mau flying tackle pun gak bisa gitu. Lihat. Dan ini untuk item yang sudah kita lihat dari Cloud sudah tidak punya boots sama juga. Cadera juga demikian ya. Jadi bermain dengan full attack item. Sekarang ada Wind of Nature untuk Cadera.
harus diminimalisir ya dari segi movement-movement yang mungkin terlalu berani juga. Bermain disiplin adalah kunci, namun Lord Evolve di menit yang ke-21 sekarang sudah muncul. Zoning yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Burmese Goals kali ini sudah terlihat cukup ya dengan ada 3 pemain. Tapi ada yang tertangkap sepertinya, Baloyski. Wow, nggak kena Final Slice untungnya. Dan itu adalah poking damage yang cukup sakit ya dari Stitch ya. Dan mau nggak mau nih, team fight bakal cukup susah apabila Stitch-nya masih bebas nih. Apalagi dia masih memegang sprint. Iya. Terus juga masih ada ya biasa lah ya di MI, Blazing Duet yang tiba-tiba masuk secara mendadak juga. Harus sudah mulai diperhatikan pastinya positioning. Terutama untuk Cak Dera ya. Karena dia apabila tertangkap kembali ini akan menjadi akhir mungkin untuk tim Indonesia yaitu Geek Farm. Tapi lihat Shadow di bagian belakang sudah masuk. Flicker slam fokus untuk mendapatkan Cadera. Masih bisa menghindar sepertinya dengan heavy spin yang dibuka dari Marky. Mendorong mundur Shadow tapi tertinggal sudah Baloyski menahan semua damage yang masuk. Luke pun demikian. Tapi nggak bisa menahan damage yang sakit dari Angry Gloom. Dan bahkan sekarang Luke dan juga Baloyski kehilangan immortality-nya. Mencoba untuk selamat tapi sepertinya Blink X juga dihilangkan immortality. Shadow di sisi lain masih bertahan dengan slam-slam yang dia keluarkan terus-menerus. Perlong team fight yang malah menguntungkan karena 2 member dari Geek Farm dihancurkan. Marky, Luke, mampukah mereka bertahan dengan double kill yang kali ini dipegang oleh Lina? Dan ini bencana untuk Geek Farm. Wah, 2 pemain tersisa dan mampukah mereka bertahan? Gak butuh Lord karena one straight push akan segera terjadi. Aboy dan Marky mencoba untuk mempertahankan base turret mereka sekuat tenaga tapi masih ada wave yang masuk. Ya, mencoba untuk langsung one straight push karena sekarang masih ada beberapa laju minion dan fokus ke arah base. Dan Burmese Goals menyamakan kedudukan. Oh no, 1 sama sekarang.